Liburan sekolah telah tiba. Tiga sahabat, Raka, Bimo, dan Dina, memutuskan untuk menghabiskan waktu di desa tempat nenek Raka tinggal. Desa itu berada di kaki gunung, dikelilingi hutan pinus dan sawah luas. Nama desanya cukup unik, Desa Gombel. Desa Gombel? Serem juga namanya, kata Bimo sambil mengangkat alis. Iya ya, kayak nama hantu, sahut Dina setengah bercanda. Mereka naik mobil pick-up bersama Pak Rahmat, sopir tua yang sering mengantar warga ke kota. Jangan sembarangan ngomong soal nama desa itu. Tiba-tiba Pak Rahmat menimpali tanpa menoleh dari jalan. Kenapa Pak? Tanya Raka. Ah, cuma mitos orang zaman dulu, katanya lagi, lalu terdiam sambil melirik ke cermin spion. Sesampainya di desa, mereka disambut udara sejuk dan pemandangan hijau. Rumah nenek Raka berdiri di pinggir kebun, dinding kayu dan atap genteng, khas rumah-rumah tua Jawa. Nenek! Raka memanggil. Seorang wanita tua keluar dari rumah sambil membawa nampan berisi teh manis dan kue apem. Wah, sudah sampai! Masuk, masuk! Nenek sudah siapkan kamar buat kalian, katanya ramah. Malam pertama di desa, mereka berkumpul di teras rumah, memanggang jagung dan bercanda. Serius deh, nama Gombel. Itu nggak ada hubungannya sama hantu Wewe Gombel, kan? Tanya Dina. Wewe Gombel itu yang suka nyulik anak ya? Saut Bimo sambil tertawa kecil. Iya, katanya sih anak-anak yang nggak disayang orang tuanya bakal diambil. Tambah Raka pura-pura menakuti. Ih, serem. Dina mencubit lengan Raka. Tenang, itu cuma dongeng buat nakutin anak kecil. Tiba-tiba nenek Raka yang sedang menyiapkan teh di dapur menghentikan langkahnya. Jangan main-main sama nama itu malam-malam, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Ketiganya langsung saling berpandangan. Kenapa, Nek? Karena kadang dongeng itu punya akar dari kenyataan. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin. Api jagung bakar sedikit berkedip. Suasana yang tadinya hangat, kini perlahan berubah. Malam kedua di Desa Gombel. Langit gelap tanpa bintang dan suara jangkrik mengisi keheningan. Raka, Bimo, dan Dina sudah berada di kamar masing-masing. Tapi Bimo belum bisa tidur. Sepi banget. Beneran desa ini, gumamnya sambil natap langit-langit kayu. Ia mengambil ponselnya, tapi tak ada sinyal. Nggak bisa buka YouTube pula. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar samar dari luar jendela. Bimo terdiam. Siapa yang nangis malam-malam gini? Katanya pelan. Dia berjalan ke jendela dan mengintip. Tak ada siapapun. Tapi suara itu semakin jelas dan anehnya datang dari arah kebun di belakang rumah. Raka, Dina. Bimo mencoba memanggil temannya dari luar kamar. Tapi tak ada jawaban. Semua lampu sudah dimatikan. Karena penasaran, ia membuka jendela pelan-pelan dan mencoba melihat keluar. Di antara pohonan, tampak bayangan tinggi berambut panjang berdiri diam, seolah memperhatikan ke arah rumah. Matanya tampak bersinar samar, merah. Di pelukannya, sesuatu menyerupai tubuh anak kecil. Bimo langsung menutup jendela rapat-rapat. Itu apaan tadi? Jangan-jangan cuma mimpi. Ia menutup kepalanya dengan selimut dan mencoba tidur paksa. Pagi harinya, Bimo bangun lebih dulu dan langsung membangunkan Raka dan Dina. Bro, gue lihat sesuatu tadi malam. Lagi ngigau ya? Raka menjawab sambil menguap. Enggak, gue dengar suara tangisan anak kecil. Terus gue lihat ada sosok tinggi, rambutnya panjang banget, dia bawa anak kecil. Lu nonton film horor sebelum tidur ya? Dina mencibir. Gue serius, lu pikir gue bakal bangunin kalian jam 6 pagi cuma buat bercandaan? Raka mulai terlihat cemas, meski masih mencoba bersikap tenang. Udah, nanti malam kita cek bareng, biar jelas. Dan mereka bertiga sepakat, malam nanti mereka akan berjaga. Tanpa mereka sadari, nenek Raka menguping dari balik pintu. Wajahnya murung, seolah menyimpan sesuatu yang belum siap ia ceritakan. Hari mulai siang, ketiganya duduk di ruang makan sambil menyantap sarapan sederhana, nasi goreng dan kerupuk buatan nenek Raka. Tapi tak satu pun dari mereka banyak bicara. Pikiran mereka masih tertuju pada sosok misterius yang diceritakan Bimo. Nek, Raka akhirnya angkat suara. Pernah ada kejadian aneh nggak sih di sini? Nenek terdiam sejenak, lalu meletakkan sendoknya perlahan. Dulu waktu nenek muda pernah ada anak tetangga yang hilang. Namanya Tini. Usianya baru 6 tahun. Bimo dan Dina langsung memperhatikan lebih serius. Katanya Tini sering ditinggal ibunya kerja di ladang. Ayahnya sudah meninggal. Suatu malam Tini menghilang dari rumah. Warga cari semalaman tapi nggak ketemu. Sampai sekarang. Dan orang bilang itu ulah Wewe Gombel.
Tanya Dina pelan. Nenek mengangguk perlahan. Hantu perempuan, rambut panjang, matanya merah. Suka mengambil anak-anak yang merasa kesepian, yang tidak disayang orang tuanya. Tapi kenapa diambil? Raka bertanya. Karena dia merasa hanya dia yang bisa menyayangi mereka, jawab nenek lirih. Itu yang semalam gue lihat. Bimo bergumam dengan suara hampir tak terdengar. Mereka bertiga iseng jalan-jalan ke pinggir desa. Di dekat hutan, mereka menemukan sebuah gapura tua berlumut dengan tulisan samar. Selamat datang di desa Gombel. Bimo membaca keras-keras. Gombel? Ini pasti simbolik banget ya. Nama desa aja udah kayak peringatan. Dina memperhatikan sekitar. Hawa di sekitar gapura itu terasa dingin, meskipun matahari bersinar terik. Tempat ini aneh gumamnya. Malam harinya mereka bersiap seperti janji pagi tadi. Mereka duduk di teras rumah nenek, membawa senter, termos teh hangat, dan bantal kecil. Oke, kalau suara itu muncul lagi, kita kejar. Ujar Raka. Kita. Dina mengangkat alis. Ya, lu kan yang paling penasaran, kata Bimo menepuk pundaknya sendiri dengan bangga. Tak lama, angin malam mulai bertiup dan suasana pun berubah. Angin malam menusuk kulit meski mereka bertiga sudah memakai jaket. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mereka duduk di teras rumah nenek Raka, berjaga sambil sesekali bercanda kecil. Udah jam 11 nih, kok sepi-sepi aja, kata Bimo sambil menggigit roti. Sabar, kalau Wewe Gombel punya jadwal, kita tinggal nunggu aja kayak mau wawancara kerja, ledek Dina. Raka yang sedari tadi diam, tiba-tiba berkata, itu suara itu. Mereka semua terdiam. Suara tangisan anak kecil mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat. Mereka saling berpandangan. Tanpa berkata apa-apa, Bimo mengambil senter. Raka dan Dina berdiri pelan-pelan. Kita ikutin aja suaranya, bisik Raka. Mereka berjalan pelan keluar pekarangan menuju arah suara. Suara tangisan itu mengarah ke kebun belakang, tempat pohon-pohon bambu menjulang. Semakin dekat, suara tangisan itu justru semakin menjauh. Seolah-olah menggiring mereka. Ini nggak masuk akal, kata Dina pelan. Kayak kita dipancing. Iya, tapi kita udah sejauh ini, Bimo menjawab. Lalu, salah satu ranting patah di balik semak. Senter Bimo menyorot cepat ke arah suara. Dan di sana berdiri sosok tinggi ceat berambut panjang dengan kain lusuh, mata menyala merah. Pelukannya menggenggam bayangan anak kecil yang tubuhnya lemas. Astaga! Dina menutup mulutnya, hampir berteriak. Sosok itu menoleh perlahan ke arah mereka. Wajahnya hancur sebelah. Dagingnya sobek dan senyumnya lebar tidak wajar. Anak-anak, kesepian, ku bawa pulang saja. Mereka terpaku, tidak bisa lari, tidak bisa bicara. Lalu tiba-tiba semua gelap. Senter mati. Suara berhenti. Raka menghilang. Raka! Teriak Dina panik sambil menyorotkan senter ke sekeliling. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan dedaunan gemerisik. Bimo melangkah cepat ke tempat Rakaka berdiri sebelumnya, tapi hanya ada jejak tanah terinjak dan satu sandal yang tertinggal. Tadi dia di sini, tepat di sini. Bimo mulai gemetar. Kita harus balik, harus bilang ke nenek, kata Dina panik. Mereka berdua berlari kembali ke rumah. Nafas memburu, wajah pucat. Pintu rumah nenek dibuka keras-keras. Nenek Raka hilang, teriak Bimo. Nenek Raka yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Apa yang kalian lihat? Dia dibawa sesuatu, Nek. Rambutnya panjang, bajunya sobek, mukanya rusak. Dia bawa anak kecil. Dina menangis. Nenek menarik napas dalam. Itu dia, Wewe Gombel. Tapi kenapa Raka? Dia nggak kesepian. Dia baik-baik aja. Bentak Bimo, frustrasi. Nenek menunduk, lalu pelan-pelan berkata, Raka, mungkin tidak pernah cerita. Tapi sejak kedua orang tuanya bercerai, dia sering merasa sendirian. Dia tinggal sama nenek karena orang tuanya tidak mau rebutan mengasuhnya. Ia tidak bilang, tapi aku tahu. Bimo dan Dina terdiam. Mereka baru sadar selama ini Raka memang tak pernah bicara tentang keluarganya. Nenek mengajak mereka duduk bersila di ruang tamu. Ia menyalakan dupa dan menabur garam di sekeliling. Wewe Gombel hanya mengambil mereka yang merasa diabaikan. Tapi dia tidak jahat. Dia hanya sakit. Dulu, dia adalah wanita yang kehilangan anak karena dibunuh oleh suaminya sendiri. Sejak itu, arwahnya merasuki malam-malam sunyi, mencari anak-anak yang juga merasa ditinggalkan. Jadi, kita masih bisa selamatin Raka? Tanya Dina. Masih, tapi kalian harus datang ke tempatnya. Hutan sebelah barat desa. Ada sebuah pohon beringin besar. Tempat itu dianggap sebagai gerbangnya. Kalau gitu, kita berangkat besok pagi.
Bimo berseru. Nenek menggeleng. Tidak, dia hanya muncul saat malam. Kalau kalian ingin mengambil kembali Raka, kalian harus berani masuk ke dunia gelap itu. Malam berikutnya akan menjadi malam penentuan. Malam pun datang. Kali ini, Bimo dan Dina mengenakan pakaian hitam, membawa senter, tali, dan sebuah kantong kain kecil berisi garam dan bunga melati, sesuai petunjuk dari nenek. Sebelum berangkat, nenek memberikan mereka seutas benang merah. Ikat benang ini di pergelangan tangan kalian berdua. Dunia Wewe Gombel tidak seperti dunia kita. Kalau kalian terpisah, bisa jadi tak akan pernah kembali. Nenek yakin ini akan berhasil? Tanya Dina gugup. Tidak, jawab nenek jujur. Tapi cinta dan keberanian kadang lebih kuat dari kutukan. Perjalanan dimulai. Mereka menyusuri jalan setapak ke arah barat, melewati pematang sawah yang diselimuti kabut tipis, sampai akhirnya tiba di depan pohon beringin tua, besar, rimbun, dan menjulang seperti penjaga malam. Akar-akar pohon melingkar seperti ular. Di tengah akar itu ada celah hitam seperti lorong. Itu gerbangnya, bisik Bimo. Dengan gemetar, mereka melangkah masuk. Seketika semuanya berubah. Udara jadi berat, langit merah gelap. Di sekitar mereka, bayangan rumah-rumah tua melayang tanpa alas. Dan di kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Ini bukan dunia kita. Dina berbisik. Mereka melihat anak-anak kecil berjalan beriringan, matanya kosong, wajah pucat. Salah satu dari mereka memegang boneka yang meneteskan air mata. Lalu suara berat terdengar dari kegelapan. Kalian mencari anak yang hilang? Sosok tinggi perlahan muncul. Rambut panjangnya menyapu tanah. Mata merah menyala, mulutnya menganga tak wajar. Wewe Gombel. Dia sudah milikku sekarang. Aku menyayanginya. Lebih dari siapapun. Raka bukan anak yang diabaikan. Dia punya teman, dia punya nek yang sayang, teriak Bimo dengan marah. Wewe Gombel tertawa lirih. Tapi dia menangis setiap malam, kalian tidak tahu itu. Sosok Raka muncul di belakangnya. Ia tampak linglung. Dina? Dina menangis dan memanggil, Raka, ayo pulang. Kita di sini buat kamu. Tapi sebelum ia bisa mendekat, akar pohon dari tanah muncul dan menggulung Raka kembali. Wewe Gombel mengerang. Kalau kalian ingin dia kembali, buktikan bahwa dia layak dicintai. Hadapi rasa takutnya. Hadapi rasa takut kalian sendiri. Dan dunia mulai berguncang. Sosok Wewe Gombel berubah. Wajahnya menjadi ratusan wajah anak-anak menangis, lalu kembali menjadi dirinya. Bimo dan Dina harus menghadapi rasa bersalah, ketakutan, dan ingatan kelam mereka sendiri. Wewe Gombel berdiri tak bergerak, tapi dunia di sekitarnya berputar seperti labirin. Bimo dan Dina tiba-tiba terpisah. Dina, Bimo! Teriakan mereka tak bersambut, kegelapan menyelimuti. Bimo terjebak dalam ruangan kosong dengan satu cermin besar. Saat ia mendekat, bayangannya tidak meniru gerakannya. Bayangan itu mulai berbicara. Kau bukan sahabat yang baik, kau tidak pernah benar-benar dengarkan Raka. Bukan salahku kalau dia nggak cerita apa-apa, teriak Bimo. Karena dia takut dianggap lemah. Dan kau hanya sibuk bercanda. Cermin itu retak, pecah. Bimo jatuh terduduk, menahan tangis. Sementara itu, Dina berada di lorong gelap penuh boneka rusak. Setiap langkahnya membuat boneka-boneka itu menoleh. Lalu terdengar suara ibunya sendiri. Dina, kamu nggak pernah peka sama orang. Kamu terlalu sibuk jadi kuat sampai lupa. Sahabatmu kesepian. Aku cuma nggak tahu harus ngapain. Tapi aku peduli. Jawab Dina sambil gemetar. Tiba-tiba dari ujung lorong muncul sosok sendirian, menangis. Aku cuma pengen ditemani. Cuma itu. Dina menunduk, lalu perlahan mendekati Raka kecil dan memeluknya. Maaf Ra, aku di sini sekarang. Aku nggak akan pergi. Cahaya terang meledak, lorong-lorong menghilang. Bimo dan Dina kembali berdiri berdampingan di tengah kegelapan, tapi kali ini saling menggenggam tangan. Wewe Gombel muncul lagi, namun kini wajahnya bukan lagi mengerikan, tapi penuh kesedihan. Kalian telah melihat yang harus kalian lihat, tapi keputusan tetap milikku. Boleh kami bicara dengannya? Tanya Bimo. Dari balik kabut, Raka muncul. Wajahnya masih pucat, tapi ia berjalan mendekat. Aku dengar semua, aku nggak tahu kalian bakal sampai sejauh ini. Maaf Ra, kami nggak peka, tapi kamu penting buat kami. Dan kamu nggak sendiri, kata Dina. Raka mulai menangis, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena perasaan diterima. Wewe Gombel menatap mereka. Lama. Baiklah,
Jika dia benar-benar dicintai, maka aku tak lagi membutuhkannya. Dengan gerak lembut, dia menyentuh kepala Raka. Sosok Raka memudar, lalu muncul kembali di dunia nyata, di dekat pohon beringin. Mereka bertiga langsung berpelukan. "Kita pulang," bisik Bimo. Dan ketika mereka menoleh, Wewe Gombel sudah tak ada, hanya suara angin dan kabut yang perlahan hilang. Udara di sekitar mereka kembali sejuk dan tenang. Cahaya bulan menembus celah pohon beringin, menerangi wajah mereka bertiga. Bimo, Dina, dan Raka, yang kini sudah utuh kembali. Mereka duduk di tanah, kelelahan tapi bersyukur. "Gue kira gue nggak bakal balik," Raka bicara pelan. "Gue juga kira lu nggak bakal denger suara gue," saut Dina sambil menghapus air mata. Bimo menepuk pundak Raka. "Lu bukan beban, Ra. Kita cuma telat sadar. Tapi sekarang nggak akan lagi." Mereka saling tersenyum kecil, tulus. Tak ada yang mencoba kuat-kuatan. Malam itu mereka semua jujur, rapuh, tapi utuh. Setibanya di rumah nenek, wanita tua itu sudah menunggu di teras, seperti tahu mereka akan kembali. "Selamat datang kembali anak-anak," katanya dengan senyum lega. "Nek, itu beneran Wewe Gombel ya?" tanya Raka. Nenek mengangguk. "Ia bukan makhluk jahat, tapi arwah yang terlalu lama merasa sendiri. Sama seperti kalian, ia butuh didengar." Mereka bertiga hanya mengangguk. Tak ada lagi yang ditertawakan, tak ada lagi yang dianggap mitos kosong. Keesokan harinya, mereka pergi ke gapura desa, dan di sana, ukiran tua bertuliskan "Selamat datang di Desa Gombel" terlihat lebih jelas, seakan kabut yang lama menyelimuti tempat itu kini memudar. Dina memotret gapura itu sambil tersenyum. "Nggak semua horor harus ditakuti. Kadang mereka cuma butuh didengar." Bimo menambahkan, "Dan mungkin manusia juga begitu." Setelah petualangan malam itu, liburan mereka di Desa Gombel hanya tinggal 2 hari. Tapi suasana sudah sangat berbeda. Mereka bertiga lebih akrab. Tak ada lagi yang menyimpan rasa. Malam-malam diisi dengan obrolan jujur, tawa sederhana, dan kadang diam yang terasa nyaman. Di malam terakhir, mereka duduk di teras rumah nenek, ditemani secangkir teh dan jangkrik yang bernyanyi. "Kalian sudah berubah," kata nenek sambil tersenyum. "Kami lebih banyak dengerin sekarang," jawab Bimo sambil tertawa kecil. "Dan lebih siap pulang," tambah Raka menatap langit malam. Dina menatap kedua sahabatnya. "Kita janji ya, setelah ini gak ada lagi yang ngerasa sendiri." "Janji," jawab mereka bersamaan. Keesokan harinya, mereka meninggalkan desa. Mobil angkot desa mengantar mereka sampai ke terminal. Saat mobil melaju, gapura Desa Gombel kembali terlihat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah tulisan, "Selamat datang di Desa Gombel," muncul ukiran samar baru. "Terima kasih, telah mengembalikan cinta." Bimo yang duduk di jendela terbelalak. "Tulisannya nggak ada kemarin kan?" Raka dan Dina hanya terdiam, lalu perlahan tersenyum. Malam hari di hutan belakang desa. Pohon beringin berdiri sunyi, kabut tipis kembali menyelimuti tanah. Dan dari balik kabut, sosok Wewe Gombel muncul. Tapi kini ia tidak sendiri. Ia berjalan pelan, memegang tangan seorang anak kecil lain, yang matanya masih kosong. Anak itu menatap ke arah desa. "Tenang nak, masih banyak yang bisa mendengar. Kita tunggu, sampai ada yang benar-benar peduli." Kadang, yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi kesepian yang tak ada yang peduli.